Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar Repi. Alhamdulillah sehat selalu ya. Mas Hakim ada di usaha Yoso Farm Homestead. Alamatnya di Dukuh Korong Ulon, di Dukuh Karangkulon ya maksudnya, di Dukuh Karangkulon, Desa Sambiro, Kecamatan Trucok, Klaten. Hari ini kita merapat dari Jumat tanggal berapa ini? 11 ya, 11 Oktober 2024. Yoso Farm Homestead. Ini suasana Yoso Farm ya. Ada beberapa tanaman, tumbuhan, sayuran, pohon dan lain. Ini siklus hidup BSF Market. Itu ada pohon buah pisang, mantap. Yoso Farm lestari nganggo ati ya. Bersih-bersih ini. Ini saya perikanan ya, dan ayam, perikanan lele, ayam. Oke. Sayuran. Pekarangan rumah yang bagus kan? Mungkin ada ayamnya. Ayam. Tuh ayam. Ayam, halo. How are you today? Kabari piye? Apik wae to? Ayam. Di Yoso Farm ya. Tembok rumah. Untuk hidroponik ya. Bibit. Ini. Yoso Farm Biro, Karangkulon Biro Trucok ya. Sedang wawancara nih. Semua kebutuhan kebutuhan di dapur itu dari. Kalau untuk pangan saya belum 100%, mas. Saya nanam sayur ya yang mudah ditanam, dan yang penting anak saya doyan. Untuk bumbu-bumbu pun saya masih beli, jadi bisa dikatakan kemungkinan baru 50% kita untuk pangan dari rumah. Biasanya pun masih beli. Tapi untuk kebutuhan yang lain kita juga berusaha mengadakan sendiri. Misalnya kita kan berkebun, bagaimana pupuk supaya nggak beli. Itu sumber daya di dekat kita banyak, tetangga kita yang punya ternak banyak, itu bisa kita kelola untuk pupuk. Jadi pangan sebisa mungkin ada di rumah, pupuk juga sebisa mungkin nggak usah beli, bikin sendiri. Dan untuk pakan ternak kita harus waspada. Jadi saat kita pengen hidup mandiri di rumah, itu bukannya kita mengisolasi gitu, enggak, kita tergantung dengan tetangga. Jadi kita saling ketergantungan dengan tetangga, bukan kita menggantungkan hidup dengan industri besar. Kalau kita menggantungkan hidup ke industri besar, ibaratnya mereka itu sistemnya monopoli, jadi kita harus selalu beli. Tapi kalau kita hidup bergantung dengan sekitar, ini kayak simbiosis mutualisme, foto-foto menguntungkan. Saya ngambil pupuk kandang dari tetangga saya diuntungkan, saya ngasih hijauan, kandangnya bersih. Terus saya ngambil sisa limbah rumah tangga dari warungnya diuntungkan, nggak usah bingung mikir sampah, saya dapat pakan gratis. Jadi saling ngewai, ngono mas, gotong royongnya gitu. Sosialnya dapat, tadi yang lingkungannya pun juga dapat. Ya sama sekali nggak gunakan kimia. Kalau kimia saya jujur masih pakai untuk tabu lampot. Mana tabu lampot ini kan kita koleksi juga dagangan, jadi biasanya saat masa pertumbuhan gitu masih pakai pupuk kandang. Tapi kalau tanamannya sudah proporsional, untuk merangsang pembungaan kadang-kadang saya pakai pupuk kimia. Tapi itu ya persentasenya paling 10% yang kimia itu. Persentase 10% ya, kimia. Dan pestisida kita pakainya pestisida nakar. Sebisa mungkin sendiri,
kali YouTube Mas biasanya saya kayak sama YouTube. Jadi Gurunya YouTube ya. Iya, guru saya YouTube sama beberapa baca buku sih. Beberapa macam buku. Jadi kalau saya minta jajan ke suami, jalurnya buku biasanya. Pak ini buku api ya. Iya. Kenal suami itu kapan? Kenalnya 2017 juga. Jadi waktu itu kan di sini jadi sekretariat komunitas Omah Hijau. Itu kan memang bergerak di penghijauan, pengadaan bibit itu. Waktu itu di sini ada acara pembibitan damel bibit varian jambu biji gitu, kayaknya mau dipakai untuk penghijauan di Gunung Jambu. Nah waktu itu saya diantar bulik saya, ya kemungkinan bulik sama kakak ipar itu ada rencana perjodohan tapi ya lewati bidang pertanian. Kan seperti itu ya, alhamdulillah sejak pertama kesini betah sampai saiki. Tahun berapa itu? 2017 Mei saya datang ke sini, kita nikah 17 Mei. 7 Mei 2017. Nikahnya November 2017. Putra berapa? 1. Namanya? Abdul Ghani Ataki. Kelas berapa? Kelas TK. TK? Iya. Di mana? Terus yang ngajeng omah. Nama suami siapa? Sri Widodo. Usia berapa tahun Mas Sri Widodo? Suami saya kelahiran 1945, Pak. 45? Nggih. Jenengan usia? Saya 36. Nama lengkapnya? Nurul Fitri Hidayati. Nurul Fitri? Hidayati. Kok sama dengan Mbak Fitri? Mbak Fitri Batur, silakan nih. Nah, itu berarti pas awal ketemu udah cocok dengan saling bergabung Chemistry. Sepertinya untuk pertanian Yeah. dapat. Yeah. Dan kita linknya malah di lingkungan Mas, karena saya pancen rodok seneng resik-resik kaya bapak, jadi isu lingkungan itu saya concern sekali. Enek uang sing gelem dijak urip dengan caraku yang aneh, alhamdulillah. Kan saya dulu ya sebenarnya kan bapak juga nyariin gitu tau, umur 29 rung rapi-rapi gitu kan, ya, dikenalin sama teman-temannya bapak. Tapi saya syarat pertama entah profesinya apapun saya nggak lihat, yang penting mau diajak menjaga lingkungan. Wis syarat pertama itu, yang lain insya Allah mengikuti. Ternyata Mas Widodo masuk kriteria. Iya. Ini rumah Widodo apa jenengan? Mas itu tuh. Oh, Widodo. Jenengan aslinya mana? Saya Serbekan. Ceper. Oh, Serbekan Ceper. Kalau ini mulai untuk wisata itu sejak kapan? Sebenarnya kita nggak merancang untuk wisata gitu, mboten. Ini memang ya rumah ya tinggal urip, makanya tidak selalu indah karena memang ya kita panen ya kita konsumsi. Kebetulan terus akeh wong sing pengen sinau. Jadi kita jadi terbuka untuk menerima tamu. Sebenarnya sebelum Yosofam pun kita juga sering menerima tamu dari TK gitu kan. Di sini dipakai untuk KWT nih Pak. Jadi akeh tandurane. Dan Mas Dodo sendiri juga sebelum dipakai untuk KWT memang hobi menanam. Jadi selalu tampak hijau memang sudah lama. Terus ada beberapa kunjungan yang jadi viral niku nggih tahun inilah. Kita pun waktu ada liputan dari channel YouTube itu janjane ya iki sesuai atau Mas karo channelmu Mas. Kan itu karena rekomendasi Mas. Rekomendasinya Mas Ridwan Hanif. Beliau kan sering kesini sama sekeluarga gitu dan cocok dengan konsep kita, terus direkomendasikan ke channelnya Pecah Telur itu, mereka datang. Ya waktu mereka mau liputan ya yakin ngono aku arep diliput ngono aku. Cuma apa usaha rumahan, memang concern kita lebih untuk ketahanan pangan rumah, untuk omset ora gede-gede banget, tapi cukup untuk ya dari mereka meyakinkan ya ini kayaknya pertanian perspektifnya lain, semoga bermanfaat. Ya wes saya syuting bareng lah ngomong. Ini berarti jenengan pure dari ini Mbak asli. Iya, dari sini. Bisa menghitung. Bisa mengenyangkan dan hasilnya panen juga. Hasil panen yo bisa untuk pribadi. Bisa untuk pribadi, memang kita concernnya mboten full profit Mas. Saya lebih banyak ke pemberdayaan dan ngajak orang untuk peduli lingkungan. Sebenarnya berapa orang Pak yang ikut terlibat? Kalau sekarang yang terlibat itu sebenarnya saudara semua 3 sampai 4. 3 sampai 4. Iya. Siapa namanya? Yang itu Pak Desi, Mbah Sukono, itu Pak Lek saya, kemudian Alvin, Pepi, sama adik saya admin ini hari ini baru libur di Bali. Kalau yang kunjungan wisata itu dibuka setiap hari? Kalau kita untuk kunjungan dibukanya Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. J, tapi lebih ke edukasi sih Mas, yang wisata yang nggone ora apik ya. Tinggal foto-foto tidak selalu apik ya. Edukasi Lebih ke integrated farming sama pengolahan sampahnya itu. Apa yang paling menarik menurut saya? Yang banyak tertarik itu untuk budidaya maggot, sebagian besar saking pondok pesantren sama SDIT yang full day gitu, karena limbah makanan banyak dan biasanya ya yang dibuang.
ada yang sampai akhirnya didampingi dari sini untuk pengembangan. Didampingi jarak jauh, ada yang dari Jombang. Dari Jombang. Ya, itu sekolah biasa, kemudian mau bergeser ke sekolah alam. Hampir semua diadopsi dari kandang ayam, tanaman, magot itu sama pengolahan sampah mereka. Dan kita dengan senang hati untuk diadopsi seperti itu. Karena kita pengennya ya lebih banyak orang yang ngurusi sampahnya masing-masing, saya lebih senang. Bukan lebih banyak orang beli di saya lebih senang gitu enggak. Yang saya ngejar market, pitik tak gawe sak oke Mas, aku tetelan ndak iso. Tapi saya enggak pengen seperti itu. Yang jenengan pengen dapat telur tiap hari tak ajari enggak ya dhewe. Saya lebih sukanya gitu. Mbak, ini sebenarnya konsep ini bisa diterapkan di semua. Insya Allah bisa, sing penting sing duwe kemauan. Karena berapapun ukurannya insya Allah bisa. Minimal ya nandur tok, karena nandur enggak harus di hamparan, yang tembok pun bisa ditanami. Kan sebenarnya semua orang bisa membangun, yang jarang itu untuk istiqomah. Nah biasanya makanya banyak yang KWT, kebun-kebun PKK itu bagus di awal, tapi nanti terus habis penilaian leren. Karena ya untuk ya ini kan zaman panjang. Sebenarnya konsepnya seperti itu gitu. Iya, seperti ini juga. Semua orang bisa bikin istiqomahnya itu. Jadi memang kalau kita di rumah dan ngurusi makhluk hidup, tantangannya ora kalah karo wegah. Yang wis pekah mager ngono ya sudah rampung. Nanti sore ada tamu dari mana? Nanti sore insya Allah dari Wakil Wali Kota Samarinda. Oh, kemarin dari mana? Karanganyar atau mana kemarin? Kalau kemarin itu kemarin dari SDIT Hidayah. Itu sama ada tamu beberapa dari Magelang. Dirjen dari mana? Dirjennya? Kalau Dirjen sepertinya beliau Dirjen Kemenkumham. Saya juga pas beliau datang tuh nggak tahu, baru pas malam lihat buku tamunya tak search di Google kok keluar beliau Dirjen dari Kemenkumham. Nggak terus terang berarti ya? Nggak terus terang, tapi saya curiganya itu yang mendampingi beliau pakai seragam dinas. Jadi tak tanya, Bu, ini dari instansi mana ya? Enggak Mbak, ini cuma anak saya yang nganterin saya. Tak dari mana dia tahu ini? YouTube ya. YouTube. Jadi nggak konfirmasi apa-apa karena sebenarnya waktu tahu-tahu datang gitu ya. Iya, saya tutup setengah hari karena ada takziah ngoten kan. Tapi pas pulang dari takziah, Bu, kok mobil itu maju mundur sepertinya mau ke tempat saya. Begitu saya masuk halaman, beliau berhenti. Jadi pas pulang kampung di Madiun gitu. Tarifnya untuk edukasi di sini? Kalau untuk edukasi kita bervariasi. Yang untuk pelajar kita mulai dari 15.000. Nanti di sini kita atur kebun, ada prakteknya juga. Kalau untuk umum itu yang jumlah besar workshop biasanya minimal 30 orang, itu tarifnya mulai dari 35.000 per orang. Per orang. Semakin banyak praktek akan beda lagi. Tadi pelajar usia berapa tahun tadi pelajar? Pelajar mulai dari PAUD. Oh, PAUD. PAUD sampai SMA gitu. Sama. Nanti ada pilihan prakteknya, Pak. Kalau untuk PAUD biasanya kita mengenal media tanam, mengenal tanaman, kita ajari nanam. SD? Kalau SD bermacam-macam, ada yang pengen ngolah sampah, ada yang pengen ngolah hasil kebun. Untuk magot. Untuk magot ya gitu. Pecah lele. Yang SMP? Yang bisa milih semua tergantung kurikulum yang dipelajari. Itu durasi berapa lama? Durasi dari 2 sampai 3 jam. Tapi kalau anak TK 2 jam itu sudah mentok karena 1 jam itu kadang udah bosen. Sisanya main. Ya, lain-lain. Oh, dicoba itu, Bu. Gak ada konsep ini bikin jangan kopi malam gitu. Ini kalau sebenarnya pengen ada, tapi sebenarnya jiwa saya itu jiwa pekebun. Yang kau nambah gawean Leo. Ya digawe sing sederhana wae, jangan. Tempat nongkrong kecil anak. Sedikit dengan latar belakang dulu sekolah. Saya sekolah pertanian UGM. UGM, Mbak? Iya. Fakultas Pertanian. Iya. Gelarnya apa? SP. Itu terus kemudian kerja, ini kalau baca-baca buku. Iya, jadi TKW yang Brunei, Mas. Itu ceritanya bagaimana, Pak? Karena ada kakak angkatan yang sudah kerja di sana, tapi saya juga nggak kenal, selisihnya jauh gitulah. Terus ada ya selebaran di kampus gitu. Kemudian pikiran pertama kerja di luar negeri keren, ayolah gitu. Ya akhirnya apply. Pas apply itu juga manajernya yang dari Brunei datang, ada ujian tertulis, ujian wawancara, ujian psikotes apa-apa. Alhamdulillah 5 orang yang lolos. Akhirnya kita berangkat ke sana 1 kali kontrak kan 2 tahun. Saya ke sana 2012. 2012. Ya. Itu berangkat 2 tahun, 2014 saya pulang. Tapi statusnya resign. Ya karena saya harus berkarya di rumah tapi nggak punya persiapan. Akhirnya ada manajer yang datang ke Jogja, saya dipanggil gitu, dirayu untuk
Rekan 2014 akhir kalau nggak salah. Niki Mbah Jiem Yoso Wardoyo, Ibunda Mas Widodo usia 88. Remen nggih Mbah niki banyak tamu di sini, Mbah. Remen nggih? Nggih, kalau remen sanget. Pekarangane tinggi aneka tanaman, ayam. Kesalah nyejabahi kajene saged tumantar nggih. Mas Widodo kok remen pertanian apa nuruni simbah? Simbah niki gamelane namung buruh teng Sading. Oh, Bapak namanya sinten? Bapak Yoso Wardoyo. Wardoyo. Sedo tahun pinten? Dalem Tesih sugeng apa sedo? anu sedane niku kole nembe kelas sekawan. Oh, ket alit. Kelas sekawan SD Mbero. Nggih. Oh, putrane pinten Mbah Jiem? 6. Sing setunggal namine? Sing Bajeng Karmina, Terus? nomor kalih Katmini, Heeh. nomor 3 Yani Sumira, Heeh. nomor sekawan Sumarni, Heeh. nomor gangsal Kayatun, Heeh. nomor 6 Sriwidodo. Oh, berarti ganteng dhewe. Nggih. Nggih. Oh, alhamdulillah. Nggih, Kak. Nggih. Alhamdulillah. Ning Nggih. jalere nggih naung tunggal tole Sriwidodo niku, Pak. Sri Widodo nggih. Nggih. Nggih, ya. Sehat selalu nggih, Pak. Nggih. Berkah-berkah nggih usahane Nggih. Mas Widodo berkah Nggih. niki. Kathah tamu nggih. Gustialah. Amin, matur nuwun. Simbah nggih sehat nggih. Nggih, pengestune Amin nggih. amin. Pak. Mohon Mbah Jiem sehat selalu. Pak. Pemirsa kabar baik, ini suasana lingkungan kediaman Mas Widodo. Ternyata Mas Widodo 6 bersaudara ya. Saudaranya perempuan semua. Putra pertama sampai 5 putra, putri cewek, itu cowok sendiri. Putra Mbah Jiem Yoso Wardoyo. Jadi Yoso Farm itu dari ambil orang tuanya, orang tua Mas Widodo. Umur kelas 4 SD sudah ditinggal pergi, ayahnya meninggal dunia. Nah, ini nongko apa? Nangka apa gori ya? Ini bangsa kabar ini dimanfaatkan ini ya oleh Mas Widodo. Nah, ini Pak ini dimanfaatkan untuk pupuk ini ya. Nah ini Mas Widodo, sehat Mas Widodo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selamat ya Mas. Ini putrane Mbah Yoso Wardoyo ternyata paling ganteng dewe. Jangan tahun berapa lahirnya Mas? 79. 79 ya. Tangganya berapa Mas? 1 April. Alhamdulillah. Mas ini keluarga jenengan Mbak tinggal di mana? Yang 5 cewek itu? 2 1 Dukuh. Yang 1 ke ini Pati, Kota Pati. Kan 5 toh? 5 toh? Cuma 6 toh? Yang 1 Mojosawit. Terus kemudian Mireng. Kemudian yang 2 di sini, 1 Dukuh, yang 1 di Pati. Siap. Selamat ya Mas, ketemu jodoh yang sama-sama pencinta lingkungan, Amin. seneng pertanian, seneng ngolah lahan, wis mantap pokoknya. Mas ini terganggu nggak ini sampean banyak tamu datang ke sini? Pengen belajar, terganggu nggak? Atau Mas seneng ya? Selama mereka juga ingin peduli lingkungan, memang saya visinya sama istri pengennya nggih mengajak orang untuk peduli lingkungan. Jadi tidak hanya sebatas bisnis, kemudian mengejar profit, kemudian pada akhirnya malah menjual sumber daya itu kan sebuah yang tidak kami inginkan. Jadi kita tetap cari profit tapi nggih menjaga lingkungan itu. Tadi menurut istri Mas Widodo, Mbak Fitri ya, konsepnya adalah membuat lingkungan rumah itu berdaya dan bisa menghidupi untuk keluarga dan menghindari semacam usaha kaitan ekonomi secara modern. Kalau boleh tahu Mas, ini berapa jumlah tanaman atau buah-buahan? Jenisnya? Kalau jenisnya nggak terhitung Mas. Ya karena ada apa aja? Ya, kalau buah-buahan ini jeruk, tabu lampot, jeruk bermacam-macam jeruk, bermacam-macam jambu air, bermacam-macam jenis kelengkeng, bermacam-macam jenis apokat. Itu semua ya sebagai koleksi dan dijual juga. Melon belum ada ya? Kenapa? Melon
Melon sebenarnya biasanya kita nanamnya di kebun pangan kita. Melon intanon. Kenapa? Melon intanon nggak ada ya? Belum ada ya. Kalau maggot tuh gimana itu? Nah, maggot itu kan kita sebenarnya pengennya kolaborasi. Di Yosofam ini kepinginnya nggih mandiri pangan, mandiri pakan, mandiri pupuk serta bebas dari sampah. Jadi salah satu maggot itu adalah bagaimana kita menyelesaikan sampah, kemudian kita dapat pakan protein tinggi si maggot ini. Kemudian kita baru berpikir beli ayam, beli lele biar untuk asupan atau bisa swasembada telur, swasembada ikan. Itu nanti kita larinya ke maggot. Jadi kita nggak usah beli pakan. Kalau Mbak Fitri gimana itu? Mbak Fitri Batur itu apa namanya? Dia juga maggot ya? Iya. Gimana? Mbak Fitri gimana? Kalau Mbak Fitri itu guru saya. Oh, guru saya. Iya, kalau sebelumnya saya itu memang belajar siklus maggotnya mungkin dari sana. Oh, Mbak Fitri. Iya. Dia namanya usahanya apa lupa aku. Di Mbak Fitrinya. Kurang tahu ya. Dia juga ada ayam juga sana. Iya, ada ayam. Ayam pun kebanyakan suplai dari dia juga. Oh. Iya, mulai dari maggot, kemudian ayam dari sini. Sering kesini Mbak Fitri ya? Sering. Nanti hari ini juga kesini. Alhamdulillah. Kalau kolaborasi bentuknya seperti apa yang kesini? Diambil apa dia? Kalau kolaborasi, saya kan berlimpahan SOD Pak. Sisa olahan dapur. Jadi saya kan. Mbak Fitri ambil. Kenapa? Mbak Fitri ambil. Di rumah kan kekurangan SOD saya. Kemudian naruh ember-ember kosong di warung-warung makan. Akhirnya kita melimpah dari satu warung makan di Rasba itu kita sudah banyak banget Mas sehari itu, hampir 2 ember. Mbak Fitri ngambilin. Nah, karena saya sekarang malah berlebihan, akhirnya saya tawarkan kepada Mbak Fitri kalau bisa dia mau, alhamdulillah. Mas ini tamu dari jauh, paling jauh dari mana Mas? Kemarin dari Holland, Belanda. Allahu Akbar. Berapa orang? Kalau Holland 1, kemudian dari Pakistan, dari Singapura gitu. Mereka ditanya tahu dari mana ada Yosofam ini? Kemarin kebetulan pas ada pengunjung yang dari Jakarta itu membawa rombongan ini. Kemudian dia juga tertarik, terus akhirnya diarahkan ke sini juga. Jumat sore nanti jam 3 ada tamu dari mana Mas? Lupa aku. Kalau nanti sore, tadi malam itu ada telepon dari Wakil Wali Kota Samarinda. Pak Wakil Wali Kota? Nanti, bukan wali kotanya? Bukan, Wakil Wali Kotanya. Samarinda? Ya. Samarinda itu Kalimantan ya? Iya, Kalimantan. Berapa orang ke sini nanti? Kurang lebih 6 orang. Zaman nggak nolak atau gimana? Masuk ke kampung Pak, tempat saya nggak bagus Pak. Ngompor-ngompor nggak? Memang kita welcome ya. Welcome kan, sini sederhana Mas. Jadi kita belak-belakan apa adanya. Justru dari tempat yang sesederhana ini, kalau kita lebih enjoy, lebih aman, lebih sustain dalam hal mandiri pangan, mandiri pupuk, mandiri pakan. Bisa di copy paste di ATM ya, amati tiru modifikasi ya. Iya. Mas ini dari mana? Kantongnya yang bikin siapa ini? Ini pengrajin. Pengrajin dari Bero atau dari mana? Dari Pedan. Pedan. Oh. Dewan. Kolaborasi ya? Ya, kita nyetok ini beberapa planter bag. Karena ini banyak yang cari kayak gini ya. Beberapa. Ini awet Mas. Awet ya. Bertahan berapa tahun? 3 tahun? Mungkin 5-10 tahun bisa. Allahu Akbar. Sip. Pak Lurah sering kesini juga? Ini tidak umrah ya Pak Lurah ya? Iya. Pak Suranto. Iya. Kirain tadi di sini. Pak Lurah apa pesannya Pak nih buat Mas Wido tuh pesannya? Kalau Pak Lurah merasa senang ketika warganya juga banyak didatangi. Inovatif ya? Iya. Kemudian kalau saya sama Pak Lurah ini memang sering ngobrolnya tentang bagaimana kedepannya gitu. Jadi kita sebenarnya secara bilateral sering main bareng kemana. Siap. Mas tahun ini kemarin meraih prestasi penghargaan dari lomba inovasi Bapeda atau Baperinda? Dulu masih Bapeda, sekarang sudah jadi Baperida. Baperida Klaten. Kemarin juara apa kemarin? Inovasi? Juara 4 inovasi kandang ayam. Bukan ya? Itu ya memang inovasinya umum. Jadi ya yang juara 1 itu bidang teknologi. Kemudian juara 2 ada yang dari aplikasi dan sebagainya. Kemudian kita
modelnya hanya kandang ayam. Tapi alhamdulillah masuk 5 besar, kemudian kita 5 besar ya? Iya. 4 atau 5? Juara 4. Oh, juara 4 besar. Itu ayamnya berapa meter? Panjangnya, lebarnya? Kandang ayam itu kami namai kandang ayam Kastari. Saya berpikir kandang itu pengennya ramah lingkungan. Kastari? Kastari, kandang ayam lestari. Oh, singkatan toh. Ya. Itu biar melekat di ukurannya? Yosofam. Kalau ukurannya sih 2 meter. Karena itu saya bikin segitiga siku-siku sama kaki, tinggi sama lebarnya kan sama, 1/4 meter. Kemudian panjangnya 2,5 meter. Dengan populasi idealnya 1 jantan 5 betina. Oke, saya melihat Pak Sekda kesini, Sekda Sepuh Pak Joko Sawati bersama istrinya Ibu Ati atau Bu Mira. Iya. Tapi kesini zong jenengan pas ada agenda keluar kan. Iya. Ternyata banyak juga yang datang ke sini tahu-tahu jedul enggak kabar-kabar ya. Sering kayak gitu ya? Iya. Sering ya? Kebanyakan kemarin kita banyak menolak ketika kita pas ada tamu yang dari Madura, ada, terus kemudian dari Purworejo, simbah-simbah bapak-bapak banyak banget. Kemudian karena kami lagi fokus pada pelayanan workshop, jadi kita nggak bisa melayani 2 acara ya. Berapa nomor HP Mas? Lupa. Iya. HP-nya lupa, oi. Lupa, yaudah. Siap. Makasih Mas Dodo, sehat selalu, berkah. Yang jelas ilmu jenengan akan terus mengalir, mbak berkah jika ditularke. Nek penyakit ditularke ojo. Nek sing kebaikan ke inovasi pertani ya malah bagus lah. Makasih ya Mas Dodo, sehat selalu. Mulai sebelum ini tuh ya. Memang di sini tempat tujuan untuk edukasi kayak online kelas, workshop dari. Oke pemirsa kabar cukup yang kita monitor di Yosofam ya di Karangkulon. Bero Trucuk monitor ya. Oke semangat. Oke teman-teman, ini timnya Mas Dodo ya. Ini keluarga semua ya. Ahli pertanian semua nih. Ahli ngobrak-ngabrik. Tanpa beli-beli Mas Dodo ya lemes ya. Oke siap. Semangat kita buat pekarangan rumah berdaya ya, bisa mengangkat produk ekonomi keluarga juga ya, manfaat. Oke. Ini acara. Selamat pagi Mas, siapa namanya Mas? Ahsan Sakofi. Dari mana ini? Dari Gria Keluarga Sakinah. Alhamdulillah, gimana kesannya melihat ini Yosofam ini? Ya, tertarik datang ke sini karena tertarik dengan programnya ya. Banyak hal yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya di sini, bahwa pekarangan rumah meskipun tidak luas bisa dimanfaatkan untuk tanaman sayuran, buah-buahan dan sebagainya, sehingga kebutuhan di rumah itu tidak selalunya harus beli. Bisa jadi cukup di sekitar rumah kita saja sudah bisa tercukupi. Alhamdulillah. Ada rencana ke depan mungkin ngajak siswa pelajar kesini? Insya Allah nanti pengurus yayasan dan santri-santri kami kita ajak ke sini dalam waktu dekat. Alamatnya di mana Pak? Kalau santrinya ada di Kampung Sakinah Tawangmangu. Jadi kita punya Karanganyar keluarga dan pendidikan akhlak Kampung Sakinah, tempatnya di Lurah Tawangmangu, Karanganyar. Allahu Akbar. Berapa jumlah santrinya? Baru 9 anak. Alhamdulillah. Dari 9. Memang di lereng gunung. Wah, asik. Dah siap. Makasih ya. Berkah-berkah. Amin. Semangat ya Mas Dodo. Semangat. Dadah.